Komunikasi dan negosiasi dalam wirausaha. Materi yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin communicatio, yang memiliki arti berpartisipasi atau memberitahukan. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan menurut Laswell, komunikasi yaitu who say what, in which channel, to whom, with what effect. Maksudnya adalah siapa atau sumber mengatakan apa atau pesan, melalui saluran apa atau media, kepada siapa atau sasaran, dan dengan efek apa atau pengaruh. Nah, dari ketiga penjabaran tadi, maka bisa disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Lalu, komunikasi itu memiliki dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik tertulis atau written, maupun lisan. Komunikasi verbal ini memiliki struktur teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik pula. Nah, dalam dunia bisnis, beberapa contoh komunikasi verbal yakni penyampaian pesan melalui surat, memo, teknologi komunikasi modern, rapat pimpinan, briefing kepada karyawan, wawancara kerja, dan juga presentasi. Baik, selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal bersifat lebih spontan dibandingkan komunikasi verbal dalam hal penyampaian suatu pesan. Pada umumnya, sebelum menyampaikan sesuatu, seseorang sudah memiliki suatu rencana tentang apa yang ingin dikatakan. Ekspresi seseorang, baik senang atau sedih, merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Menurut Tilly dan Booth dalam Excellence in Business Communication, komunikasi nonverbal mempunyai 6 tujuan, yaitu memberikan informasi, mengatur alur percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan. Dan cara komunikasi yang baik dalam wirausaha yaitu ada persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengadilan, dan keharmonisan. Dan yang pertama ada persepsi. Persepsi itu memberikan kesan yang baik pada pelanggan, memberikan sapaan terlebih dahulu, dan senyuman dapat membuat kesan yang ramah dan nyaman untuk berkomunikasi. Gunakan bahasa yang ramah, halus, dan sopan terutama ketika menjelaskan produk. Dan yang kedua ada ketepatan. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, maka seseorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Apabila hal itu diabaikan, maka yang muncul adalah miscommunication. Maka dari itu, perlu membangun komunikasi personal dengan pelanggan. Membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan dapat membantu membangun kepercayaan dan membuat pelanggan merasa dihargai. Kebiasaan dalam pembelian dapat menjadi penghubung bagi pebisnis agar lebih mudah memahami cara mana yang dapat dilakukan untuk mengawali pembicaraan. Yang ketiga yaitu kredibilitas.
komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa para audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Demikian juga sebaliknya, komunikator harus mempunyai suatu keyakinan akan inti pesan dan maksud yang ingin mereka sampaikan. Lalu, jalin komunikasi erat dengan calon pelanggan. Jalin komunikasi yang erat dengan calon pelanggan dapat membantu membangun kepercayaan dan keyakinan bagi pelanggan untuk selalu menggunakan produk atau layanan bisnis. Dalam menjalin komunikasi, jangan hanya fokus pada promosi produk, tetapi juga mendengarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, yaitu pengendalian. Buat pelanggan tertarik dengan promosi yang dilakukan. Dalam melakukan promosi, buatlah pelanggan tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Jangan hanya menjelaskan fitur produk, tetapi juga manfaat yang diperoleh oleh pelanggan. Yang kelima, yaitu keharmonisan. Seorang komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik pada audiensnya. Maka dari itu, menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan akan membuat pelanggan lebih cenderung setia jika mereka merasa senang dan nyaman saat berbelanja. Menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dapat membantu membuat pelanggan tertarik dan kembali membeli produk tersebut. Negosiasi, secara bahasa negotianus, negotiare, yang berarti melakukan bisnis atau menjalankan bisnis. Menurut KBBI, proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Hakikat negosiasi, tujuan negosiasi adalah untuk menghasilkan win-to-win solution, yaitu kedua pihak memperoleh hasil yang diinginkan oleh masing-masing tanpa ada merasa dirugikan. Namun secara umum dapat kita uraikan tujuan dari negosiasi, yaitu untuk meraih kesepakatan, untuk menemukan solusi, dan untuk memperoleh keuntungan. Jenis-jenis negosiasi. Win-to-win. Secara win-to-win merupakan strategi negosiasi yang memprioritaskan kepentingan kedua belah pihak agar memperoleh kesepakatan. Negosiasi ini menjadikan pihak pertama dan pihak kedua menang. Win to loss, pihak yang menang dan pihak lain yang kalah, sehingga negosiasi ini hanya menghasilkan pihak yang satu menang dan pihak lain rugi. Pihak win adalah yang dibutuhkan. Loss to win, salah pihak satu akan kalah dan yang menang adalah pihak kedua sebagai pihak dikalahkan. Kita hanya memfasilitasi pihak win. Cara mempersuasi konsumen. 1. Berikan informasi yang jelas melalui gambar dan deskripsi produk. 2. Mempromosikan produk pada media sosial. 3. Tawarkan promosi pada waktu tertentu. 3. Gunakan teknik storytelling. 4. Personalisasikan pesan terhadap konsumen. 5. Gunakan testimoni konsumen. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan kemungkinan konsumen untuk beli.